Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat dan anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Nabi Ayub alaihissalam termasuk nabi yang dikaruniakan Allah harta kekayaan yang banyak, tetapi tidak lalai dari beribadah. Ini kombinasi yang cukup sulit, Bapak Ibu. Biasanya orang kalau udah taat ibadah, ndaklah mau mencari. Atau orang yang udah sibuk mencari dunia, kadang lupa pula dia dengan akhiratnya. Makanya dalam Al-Quran itu laki-laki yang dikagumi Allah adalah rijalul la tulhihim, yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan dari dagangannya, dari perniagaannya, an zikrillah, dari mengingat Allah. Itu yang dikagumi oleh Allah, bukan orang duduk berzikir dari pagi sampai malam, enggak. Kita sibuk bekerja, tetapi hati kita tidak terikat dengan harta itu dan mendorong kita untuk semakin taat beribadah. Jadi kalau kita yang dikasih kesempatan Allah untuk kaya, kata Rasulullah, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Karena kalau kita berharta, itu lebih cepat mendekatkan kita kepada Allah. Kalau orang soleh yang punya nih, ya gimana coba mau tenang ibadah, yang terpikir Pak, apa yang mau dimakan sore nanti nih? Apa pembayar uang sekolah anak. Jadi makanya sebaik-baik untuk takwa kepada Allah itu harta benda. Dan orang-orang yang berharta, dia bisa membantu orang-orang yang memang dibatasi Allah rezekinya di dunia ini. Nah, itulah peran orang kaya untuk memperhatikan orang-orang yang dibatasi Allah rezeki. Di zaman Rasulullah memang ada Pak yang dibatasi rezeki, itu namanya ahlu sufah. Jadi memang di masjid tinggalnya, dan orang-orang muslim lah yang membiayai hidupnya. Ada yang memang seperti itu. Jadi karena malaikat sering memuji Nabi Ayub, iblis pun sakit hati kepada Nabi Ayub alaihissalam. Udahlah kaya, ibadah rajin pula sedekah. Akhirnya iblis bermohon kepada Allah, ya Allah, Ayub ini taat beribadah supaya hartanya terjaga. Makanya dia rajin sedekah, dia taat kepadamu supaya hartanya terjaga. Karena memang benar, orang yang rajin sedekah, Allah akan pelihara hartanya. Orang yang rajin sedekah akan tertolak dia dari bala. Tapi yang namanya Nabi Ayub atau orang-orang soleh, mereka bersedekah bukan karena mengharapkan hal seperti itu. Jadi kata Allah, apa yang kalian inginkan? Izinkan kami untuk menguji Ayub lewat hartanya, karena kami yakin kalau hartanya habis, dia tidak akan lagi taat seperti ini. Bahkan dia akan berburuk sangka kepadamu. Kata Allah, silahkan kalian uji hambaku lewat harta yang kalian maksud. Jadi siang itu dibakarlah oleh iblis perkebunan Nabi Ayub, dibakar peternakan Nabi Ayub. Hanya dalam beberapa jam Nabi Ayub jatuh miskin, Pak. Habis semua harta Nabi Ayub. Jadi kadang ada orang-orang soleh ini dikasih Allah ujian berat, bukan karena Allah benci. Bisa jadi iblis minta bukakan celah agar kita goyang iman kita. Percuma aku rajin sholatnya, udah rajin aku sedekah, macam ini juga keadaan. Nah, itu yang ditunggu iblis. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang terasa udah rajin sedekah, sakit enggak juga kunjung sembuh, jangan putus asa. Bisa jadi iblis ingin menggoyang lewat jalur itu. Rupanya harta Nabi Ayub habis terbakar, Pak. Dikasih kabar oleh orang ke dia sedang beribadah. Ayub, sungguh malang nasibmu Ayub. Perkebunanmu habis terbakar, peternakanmu habis terbakar. Jawaban Ayub apa, Bu? Semua dari Allah, terserah Allah kapan mau mengambilnya. Kena iblis, Pak. Ternyata Ayub tidak goyang sedikit pun.
Kita ingat saya Bu ya, ada dulu pedagang keliling di Pekanbaru ini, ditabung-tabungnya lah duit hasil jualan kelilingnya itu, terbuka lah dia 3 kios. Kios siap, api datang Pak, habis langsung ketawa sendiri Bu, langsung masuk rumah sakit jiwa. Nah, itu kadang tidak kuat tuh Pak. Mungkin kita pun terjadi seperti itu. Nah, karena udah dengar pengajian ini, jangan sampai berduka. Yakinlah Allah pasti akan mengganti yang jauh lebih banyak daripada itu. Dengan syarat jangan buat status. Kalau buat status di WA, ya Allah kuatkanlah hambamu ini, itu batal pertolongan Allah Pak. Itu berarti minta simpati orang tuh. Ngapa Pak? Ini ya toko terbakar pula, yang sabar ya Pak ya. Macam-macam lah Pak ya. Itu habis pertolongan Allah. Karena memang yang ditunggu iblis nih kita ngeluh. Kalau kita ngeluh berarti kita tidak terima dengan takdir Allah. Syirik kita jatuh ya. Kemudian kata iblis, wajar aja dia masih taat ya Allah, karena dia masih punya anak. Anaknya bisa cari duit, bisa untuk memenuhi kebutuhan dia. Silahkan kalian masuk lewat jalur anaknya. Apa yang mau kalian lakukan, lakukanlah. Pas anak Nabi Ayub kumpul di satu rumah, digempakannya rumah itu. Jatuhlah bangunan, matilah anak laki-laki Nabi Ayub. Dapat 2, bertubi-tubi, harta habis, anak meninggal. Begitu Nabi Ayub dikasih kabar, Nabi Ayub mengatakan, anak pun titipan Allah, dia milik Allah, terserah Allah kapan mau mengambilnya. Punya jiwa yang seperti ini nih ya, mungkin kata orang gila dia tuh, masa anak meninggal itu kata-katanya. Memang kadang orang-orang yang kuat imannya nih asing bagi orang Pak, asing dia bagi orang jiwa dia tuh. Contohnya yang terjadi di Riyadh, di rumah sakit jantung angkatan bersenjata di Riyadh. Ada anak bayi masuk rumah sakit, setengah tahun dia di rumah sakit tuh, tiap diperiksa udah diobati oleh dokter bagian inilah kena. Di bagian ini diobati, bagian inilah kena. Diobati bagian inilah kena. Pokoknya Pak, bertubi-tubi Bu. Tapi setiap kali dokter memberitahu ke ibunya, ibu harus sabar, mungkin anak ibu tidak bisa diselamatkan. Jawaban ibunya apa Bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lakukan saja yang terbaik dokter, selanjutnya terserah Allah. Salut dokter nengok ibunya Pak. 6 bulan bertahan menjaga anak di rumah sakit, berbagai macam sakitnya, sampai dibilang pasien lain orang gila tuh mah, sok-sok sabar. Nah, sampai itu kata orang Pak. Jadi memang orang-orang yang kuat imannya itu mereka asing di diri orang lain. Sampai karena kesabaran dia itu Bu ya, sembuh total anaknya Pak di setengah tahun berikutnya, seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Akhirnya ibu itu dipanggil oleh dokter. Bu, kami salut nengok kesabaran ibu, tapi kami berbincang-bincang nih, mungkin anak ibu banyak ya, makanya ibu bisa sabar menghadapi yang ini. Apa jawaban ibu tuh? 17 tahun saya menikah dokter, itulah anak pertama saya. Oh, bayangkan Pak, 17 tahun nikah dapat anak, diuji Allah langsung dengan berbagai macam penyakit, tapi tetap sabar. Kalau kita kan buat sabar bisa Pak kan, sabar ya menggelinjang ya juga Pak, menangis ya juga. Sabar ya Bu ya, astagfirullahaladzim, sampai mukul-mukul pipi itu percuma ya tuh Pak. Atau udah disabar-sabarkan baru sabar, itu tidak termasuk, karena sabar itu kata Rasulullah pada pukulan pertama. Itu yang sabar tuh. Tapi kalau udah disabar-sabarkan tidak termasuk lagi. Nah kemudian iblis tidak putus asa, minta izin ke Allah, izinkan kami memberikan penyakit kepada Ayub. Nah inilah ujian pamungkas iblis Bu. Makanya banyak orang kena ketika dia sakit. Sampai ada dulu ingat saya, udah kemana dokter anak saya ini tidak dibawa, sempat sembuh sama pendeta masuk Kristen saya. Saking putus asanya Pak. Akhirnya dibuat Allah biaya Bu, pas di tangan pendeta sehat, masuk Kristen Pak. Jadi Allah ini, oh kalian mau buruk silahkan, tidak rugi bagi Allah, apa untungnya bagi Allah. Tidak sembayang pun kita sedunia ini pun tidak bergoyang juga kekuasaan Allah. Cuman sholat itu kan untuk kita Pak. Terbukti kalau rajin kita sholat, tenanglah jiwa kita ini. Nah kemudian apa kata Allah? Kalian boleh memberikan penyakit kepada Ayub
Tapi ada dua yang tidak boleh kalian ganggu, lidah dan jantungnya. Karena dengan lidahnya dia menyebut namaku, dengan detak jantungnya dia mengingat aku. Baru diizinkan oleh Allah. Begitu diizinkan oleh Allah, pas Nabi Ayub sujud, ditiup iblis lah hidungnya. Sejak saat itu mulailah timbul bentol-bentol di tubuh Ayub. Setiap meletus mengeluarkan bau yang sangat busuk. Sampai orang bilang akan stres juga jadinya. Dibully sama masyarakat, Pak. Sok-sok sabar, rupanya depresi juga, sakit. Itulah ujian Ayub, dicemooh olak sama orang lagi, Bu. Buat-buat sabar, kena juga jadinya. Itulah kata Rasulullah, kalau kita berwudu, sempurnakan wudu dengan beristinsya, menghirup air ke dalam hidung, kemudian istinsar, keluarkan lagi. Karena dari situlah penyakit itu masuk. Terbukti pas COVID dari udara, penciuman. Jadi kalau orang rajin beristinsya, insya Allah banyak penyakit yang keluar dari tubuh. Nah, setelah sakit itu mulai mengurus badan Ayub. Istri 4 mundur satu-satu, 3 mundur, Pak. Tidak sanggup. Tinggallah satu orang yang setia, Siti Rahmah. Apa kata masyarakat yang pernah ditolong Ayub? Bawa suami kau jauh-jauh Ayub, nanti menular Siti Rahmah, nanti menular penyakitnya nanti. Hilang kebaikannya di tengah masyarakat. Makanya di masyarakat nih, Bu, ya, banyak betul kita berbuat baik, sekali melenceng, Pak, habis baik kita dibuatnya. Misal minjam duit, sekali dapat, itu baik kita tuh, Pak. 2 kali dapat, 3 kali dapat, 4 kali tidak dapat, dia minjam, itu buruk kita lagi tuh, Pak. Percuma tuh, pelit tuh, kaya yang ada. Karena tidak dapat, waktu dapat baik. Itulah masyarakat. Pindahlah Ayub ke dalam hutan, Bu. Dibuatkanlah pondok oleh adik kandungnya. Disitulah dia tinggal berdua sama istrinya. Nah, untuk mendapatkan penghidupan dicoba istri Nabi Ayub bekerja di pabrik roti. Itu dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Begitu tahu orang dia istri Ayub, langsung hari itu juga diberhentikan orang. Takut orang nanti menular. Jadi dijualnya lah gulungan rambutnya. Nabi Ayub yang keluar dari mulutnya hanya apa, Pak? Irhamna ya arhamar rahimin. Engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Jadi orang Islam harus yakin Allah tidak akan pernah menganiaya kita. Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Itulah guna zikir itu kita ucapkan supaya dia tertanam di jiwa kita. Allah itu Maha Penyayang. Allah tidak akan benci sama kita. Setelah sering diucapkan Ayub kalimat itu, dimimpikanlah oleh iblis istri Nabi Ayub. Karena tidak goyang juga iman Nabi Ayub, dikasih sakit. Datang dia ke mimpi istrinya, Pak. Siti Rahmah, Siti Rahmah, Siti Rahmah, Siti Rahmah. Ini kalau di film-film kan bergema-gema tuh kalau mimpi itu. Katakan kepada suamimu, suamimu, suamimu. Mengeluh dia satu kali, dia akan sembuh keesokan harinya. Jadi yang ditunggu iblis apa, Pak? Mengeluh. Itu yang ditunggu iblis. Selama ini mungkin kita kena di situ. Waktu anak nenek ini tidak datang, baik-baik aja kaki nenek nih, Pak, jalan aja ya. Begitu nampak mobil anak datang, langsung pincang, Pak. Kenapa mama sakit betul kaki mama? Tidak tahu lah mama lagi. Itu, Pak. Itu tuh yang bahaya. Saya kalau pengajian orang pensiun cepat saya keluar, Pak. Kalau tidak sakit lah saya nanti. Dia bertanding sakit cerita tuh, Pak. Lama tak jampak Pak Haji, baru balik dari Malaka. Kemarin kepala nih kena. Kepala sebelah mana Pak Haji? Kanan. Oh, ke Pak Haji kanan, saya kiri nih, belakang nih. Akan bertanding dia tuh, Pak. Adu-adu sakit dia, Bu. Bagus kita pulang lagi. Karena ini Pak ya, secara ilmiah kita ini ada pembatas, Bu. Ada namanya particular activating system antara otak dan hati kita nih. Dan di perut kita ini ada namanya otak primitive brain. Primitive brain itu apa yang kita terima masuk ke dalam perut nih, Pak, ke otak perut itu. Makanya kita kalau ketakutan perut kita sakit. Misalnya nih, kita ngomong ke anak kecil pas malam Jumat, jangan keluar nih malam Jumat. Nanti kan keteguran kan nanti. Nah, itu terbenamlah di primitive brainnya. Sampai besar anak ini bukan malam Jumat aja yang takut, setiap gelap dia akan takut. Itu primitive brain. Misalnya orang bilang COVID itu menular lewat kalau ada orang batuk, Jadi terbenam di dalam perut kita nih, Bu. Makanya pas di masjid dengar orang batuk 3 kali berdenyut jantung langsung, Pak.
Ini COVID nih, ndak nular nih. Itu tuh yang membuat penyakit tuh. Informasi negatif. Nah, kemudian Bu, begitu Siti Rahmah terbangun, langsung dikasih tahunya Nabi Ayub, Pak. Ayub suamiku, aku semalam bermimpi didatangi oleh orang tua yang sangat bijaksana. Dia katakan, mengeluh saja kau 1 kali, besok kau sembuh langsung dari penyakitmu. Itu marah Ayub, Pak. Berapa tahun kita hidup senang Siti Rahmah? 80 tahun Ayub. Berapa tahun aku sakit? 13 tahun. Jangankan mengeluh lagi, minta sembuh aja malu aku. Itu Pak. Karena lebih banyak waktu senang kita daripada waktu sakit. Sekarang kau ingin mengadu aku dengan Allah Siti Rahmah. Tinggalkan aku. Kalau sembuh aku nanti aku pukul kau 100 kali. Marah Nabi Ayub. Karena disuruh Nabi Ayub berburuk sangka kepada Allah. Padahal masuk Siti Rahmah tidak seperti itu. Akhirnya ditinggalkannya lah suaminya dengan berat hati, Pak. Pergilah Siti Rahmah. Iblis tidak sanggup lagi, Bu. Akhirnya lari dari perjanjian. Mulai ulat itu menggigit jantung Nabi Ayub. Mulai menggigit lidahnya. Disitulah Nabi Ayub berteriak, Anni masaniyas syaiton binusbi wa azab. Ya Allah, iblis mulai menyiksaku. Baru kata Allah, Ayub, urkud birijlik, hentakkan kakimu ke bumi. Merangkaklah Nabi Ayub keluar, Pak, untuk menghentakkan kakinya. Begitu dihentakkan ke bumi, hadza muktasalam baridaw wasyarab, menyemburlah air dari bawah bumi. Mandi kau Ayub, minum airnya. Mandi Nabi Ayub, rontok semua ulat-ulat, bersatu semua daging-daging Nabi Ayub lagi, Pak. Sedia kalah. Yang diminum langsung menjadi daging, bagus jadinya. Lebih tampan daripada 13 tahun yang lalu. Lolos Nabi Ayub dari ujian yang terakhir, yaitu sakit. Siti Rahmah di luar terbayang-bayang juga suami dia, siapa yang membersihkannya nanti, siapa yang akhirnya berani dia, Bu. Udahlah, kena marah lah. Yang penting pulang. Pulang Siti Rahmah, ditengok di pondok sudah tidak ada lagi suaminya. Pas Siti Rahmah keluar, nampak laki-laki tampan, Pak. Maaf Tuan, apakah Tuan melihat seorang nabi yang diuji Allah di dalam pondok ini? Kata Nabi Ayub, Siti Rahmah, apakah kau lupa denganku? Siapa kau? Aku Ayub, Siti Rahmah. Ayub? Itu ending terakhirnya, Pak. Itu kalau di video tuh, Bu, berputar-putar kamera yang pakai drone tuh, Pak. Terus apa kata Allah? Wa mislahum ma'hum rahmatan minna. Kami lipat gandakan segala yang hilang. Berapa ya tahun yang hilang kebahagiaan, dikembalikan Allah semuanya. Jadi kita yang sabar ketika penderitaan, tidak berburuk sangka sama Allah, tidak meminta-minta kepada manusia, Allah akan ganti berapa kesedihan kita, Allah pasti akan ganti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.